hadis yang lalu yang berkaitan dengan masalah pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW anil Islam, anil iman, anil ihsan, anis sa'ah. Kemudian pula bertanya kembali mengenai an amaratiha, di mana yang lalu sudah diterangkan. Kemudian kita lanjut hadis tersebut, qauluhu qala fa akhbirni an amaratiha bi fathil hamzah ay alamatiha. Di sini malaikat Jibril setelah bertanya mengenai mata sa'ah, kapan itu kiamat, yang mana kemarin atau pada pelajaran yang lalu saya katakan pertanyaan itu bukan untuk mendapatkan jawaban mengenai kapan itu kiamatnya, tetapi pertanyaan itu untuk memberikan satu pelajaran kepada umat Nabi Muhammad, bahwasanya pertanyaan tersebut bukan suatu pertanyaan yang layak untuk ditanyakan. Tetapi mengapa malaikat Jibril bertanya? Sekedar mengajarkan kepada kita bahwa itu pertanyaan bukan pertanyaan yang layak untuk ditanyakan kembali. Jadi malaikat Jibril menanya dan memberitahukan dalam bahasa dialek tersebut, yang mana Nabi mengatakan di dalam jawabannya terhadap malaikat itu, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Siapa yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dalam arti kata, yang ditanya dan yang nanya sama aja, nggak ada yang tahu. Malaikat Jibril tahu dengan jelas, dengan hakul yakin bahwasanya Nabi nggak tahu, dan malaikat Jibril pun tahu bahwasanya kiamat itu tidak ada yang tahu waktu tepatnya kecuali Allah. Jadi perlu kita mengerti bahwa yang namanya pertanyaan ini sebetulnya itu pertanyaan boleh dikategorikan mustahil. Artinya setiap nabi-nabi yang terlebih dahulu yang pernah dilalui oleh malaikat Jibril, mereka semua tidak ada yang tahu mengenai kiamat. Bahkan Jibril pun tidak tahu, sampai pada titik Nabi Muhammad pun itu pun tidak tahu. Lantas siapa yang tahu? Hanya Allah. Tetapi mengapa malaikat Jibril bertanya sedangkan dia sudah tahu bahwa itu tidak ada yang tahu? Pertanyaan itu memberikan satu pelajaran kepada kita umat Islam, bahwasanya kiamat itu tidak perlu Anda untuk pertanyakan. Kita cuma hanya diberitahu sama Allah bahwa itu merupakan kejadian yang pasti akan terjadi, dan itu rahasia ilahi. Kita hanya diwajibkan beriman. Makanya kita beriman, yakin aja, yakin, percaya, tahu bahwa kiamat itu pasti akan ada. Ya. Nah, mengapa orang-orang dulu atau seperti Bani Israel, mereka bertanya kepada nabi-nabinya, termasuk kepada Nabi Muhammad, mengenai kiamat? Karena itu pertanyaan merupakan ujian kepada setiap nabi, diuji oleh umatnya. Kalau ada seorang mengaku nabi dan kemudian ditanya kiamat dan ia menjawab
mengenai kapan itu kiamat, maka pasti itu nabi palsu. Dan itu sudah dimengerti oleh Bani Israel. Maka dari itu Bani Israel itu kalau ada nabi mereka ngetes. Apa iya dia nabi? Kalau nabi, coba saya tanya kapan kiamat. Nah, kalau nabi itu menjawab mengenai jawaban kiamat itu akan terjadi waktu yang ditentukan, ya jelas itu bukan nabi. Bani Israel paham ini bukan nabi, palsu ini. Dan sifat manusia ini, maaf secara umum, kalau dia merasa seorang pemimpin atau tokoh atau seorang alim, maka jawaban yang tidak atau pertanyaan yang tidak ada jawabannya itu merasa seakan itu tidak layak. Masa ente ditanya nggak bisa jawab? Kecuali dalam masalah ini, masalah kiamat, masalah ruh, ya, mereka bertanya. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan ingin mendapatkan jawaban pasti mengenai itu pertanyaan, tapi mereka sudah mengerti dan mereka bertanya hanya sekedar untuk menguji kepada nabi-nabi tersebut, apakah kau nabi yang benar atau tidak. Nah, kalau orang biasa ngaku nabi ditanya, ya mestinya dia akan jawab karena merasa hebat, bisa tahu. Kalau bilang nggak tahu kan rasanya berat. Tapi kalau nabi yang benar, dia akan berkata, sesungguhnya itu urusan Allah. Memang kita nggak tahu, siapapun tidak ada yang tahu dan tidak akan bisa tahu. Yang ada cuma tahu gitu. Ya. Jadi kiamat itu bukan barang tahu, tapi barang yang cuma tahu. Apa bedanya tahu dengan tahu-tahu? Kemarin sudah saya terangkan. Kalau barang yang tahu belum terjadi sudah dimengerti. Kalau barang itu tahu-tahu, itu artinya dimengerti di saat terjadi. Ya. Kita nggak tahu takdir kita. Madza taksibu gadan. Kita nggak tahu bi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu. Yang ada cuma kita tahu saya begini, tahu terjadi begini. Nah, itulah takdir. Itulah. Jadi bukan barang tahu, tapi barang tahu. Nah, jadi pertanyaan itu sekali lagi tidak layak untuk dipertanyakan. Jadi kita nggak usah bicara untuk menanyakan kiamat nanti kiamat, nggak usah. Yang ada cuma amaratiha, yaitu apa? Tandanya saja. Kalau untuk tanda-tanda kiamat, memang banyak, bukan satu, bukan dua. Ada tanda-tanda yang kecil atau yang pemula, ada tanda-tanda yang tengah-tengah, dan ada yang tanda-tanda kubro. Nah, kalau kubro itu sudah, ya boleh dikatakan amat dekat. Itu pun kita nggak tahu. Salah satunya seperti timbulnya ya Dajjal, Imam Mahdi, Ya'juj Ma'juj, Dabah, kemudian matahari yang berbalik dari barat ke timur, itu tanda-tanda kubro. Tapi tidak bisa terus kita mengatakan, kalau begitu berarti tinggal 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, pas tanggal sekian, bulan sekian, hari ini, jam sekian. Enggak ya. Tapi kejadian itu ya hanya akan terjadi secara tahu. Jadi hanya Allah lah. Makanya semua saat nanti itu kiamat terjadi, semua itu orang akan bertanya-tanya, semua akan bingung, apa ini yang terjadi, apa ini? Nah, itu tadi. Nah, tetapi di dalam Al-Quran sering menerangkan mengenai kejadian kiamat, kejadiannya akan terjadi seperti ini, tapi yang tidak adalah kapan terjadinya.
Jadi orang bisa memahami, mempelajari, mengerti mengenai kiamat, memang itu semua telah disampaikan di dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi mengenai kejadiannya, tanda-tandanya, tetapi tidak waktunya. Nah, yang perlu lagi, sering di dalam amaratiha, tanda-tanda kiamat, itu tadi saya bilang ada yang kecil, sughra, wusta, ada yang kubro. Tanda-tanda pemula paling mulanya tanda kiamat itu, yaitu apa? Diutusnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi disebut Nabi akhir zaman itu. Nah, kemudian nanti berlanjut berbagai macam. Nah, nanti di situ ada hadis-hadis Nabi bahwasanya akan terjadi ya seperti ini. Nanti kalau tidak akan kiamat kecuali terjadilah begini, akan terjadi begini, sebelum kiamat terjadi begini. Tanda-tanda yang diberitahukan Nabi itu jangan sampai kita salah paham. Tanda-tanda itu benar, pasti adanya. Tetapi, nah ini, tanda-tanda itu bukan berarti hanya satu kali itu pasti akan terjadi, belum tentu. Umpama, ini satu contoh aja, tidak akan terjadi kiamat kecuali dalam satu bulan, di bulan Ramadan ada 3 kali Jumat, umpama ini. Kemudian kita hitung nih, kebetulan tahun depan dihitung, tumben Jumat jatuh 3 kali. Oh, kalau begitu berarti ini sudah dekat kiamat, udah kiamat ini. Orang Nabi ngomong seperti itu, jawabannya di sini belum tentu. Loh, kok belum tentu? Nabi yang ngomong pasti kok. Jadi yang Nabi omong tersebut, ya, belum tentu bahwasannya itu terjadi Jumat 3 kali dalam satu bulan, yaitu cuma sekali. Belum tentu. Jadi bisa saja itu terjadi, ya, berulang-ulang. Ada Jumat, umpama Ramadan ini atau pada sekian ratus tahun itu terjadi umpama 3 kali, umpama ini contohnya aja. Bukan berarti selesai itu sudah tidak ada Jumat lagi 3 kali dalam Ramadan. Tapi kenapa kok ngomongnya 3 kali itu? Ya memang betul, nanti pada akhirnya terjadilah yang ketiga kali-kali tersebut. Memang begitu, ya. Jadi apa yang dikatakan itu benar. Umpama gini aja lah, ada orang masalah berkata begini, akan terjadi sesuatu pada waktu yang akan datang, orang datang kemari di atas jam 12 malam, maka terjadilah huru hara. Umpama ini ada seorang berkata seperti itu. Maka jangan punya asumsi yang pasti-pasti bahwasanya kalau ada di atas jam 12 malam orang datang kemari, maka pasti saat itu akan terjadi huru hara. Bukan. Lah kan tadi ngomongnya seperti itu. Iya, tapi apakah kejadian itu cuma satu kali ataukah kejadian itu bisa berulang kali? Ternyata terjadi di malam jam di atas 12 ada orang masuk, ya, kita tunggu besok terjadi huru hara, ternyata tidak terjadi sampai setahun, 2 tahun, 10 tahun. Setelah 20 tahun terjadi lagi seperti itu. Ya itu pula belum terjadi. Mengapa tidak terjadi? Jawabannya memang belum waktunya. Lah katanya tadi kalau datang akan terjadi. Nanti begitu pas waktunya yang akan terjadi, terjadilah di atas 12 malam datang seseorang dan esok hari terjadilah huru hara yang luar biasa. Terjadi, itu pasti akan terjadi. Nah, pas saat terjadi seperti itu, itulah dalam istilah tahu. Ya. Jadi pengertian bahwasanya banyak hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwa apa yang sudah disampaikan Nabi itu sudah terjadi, dan juga kelanjutannya kok nggak kelihatan.
Tapi kita bisa membayang-bayangkan umpama akan terjadi nanti pada akhir zaman pemimpin-pemimpin yang penuh dengan kedustaan, pemimpin yang bodoh tapi berkuasa, pemimpinnya begini. Kita punya asumsi, wah kalau begitu nggak jauh beda dong dengan apa yang terjadi. Kalau begitu, ya ini yang dimaksud Nabi. Belum tentu. Belum tentu. Kata-katanya sama, masalahnya kelihatannya sama, tapi kepastian yang itu bukan. Ya, jadi ini cuma hanya serupa, tapi tak sama. Tapi suatu saat nanti akan terjadi sedemikian rupa, dan setelah itu memang itulah adalah titik daripada apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sering mendengar kadang-kadang dari beberapa ustadz kadang menceritakan mengenai alamatus sa'ah, kiamat dan sebagainya. Seakan Anda kalau dengerin itu omongan, ya orang bilang bukan hitung tahun, bukan hitung bulan, bisa-bisa hitung ya hari. Wah kalau gitu kiamat besok deh, lusa deh, bulan depan deh. Ya. Kan Anda sering dengar, makanya kadang-kadang dipakai momentum juga, karena kita sesuai dengan hadis Nabi yang akan mengatakan begini-begini akan terjadi begini, maka saya sudah mempersiapkan tanah untuk supaya kita hijrah ke tanah pegunungan tersebut yang penuh dengan airnya, penuh dengan kebunnya. Disitulah kita akan kumpul, disitulah kita akan selamat, yang lain tidak akan selamat. Karena Nabi pernah mengatakan seperti ini. Dia punya bayangan itu, bahwa seakan-akan itu terjadi pada saat itu. Faktanya belum tentu. Mungkin dia udah keburu mati, itu anak keturunannya mati, itu ya kebun yang dulu dia sudah dipakai buat perumahan khusus persiapan menghadapi kiamat, udah dipakai buat proyek, ya udah digusur, diganti lagi proyek. Tapi yang mana yang hadis Nabi? Apakah itu berarti nggak benar hadis? Benar itu hadisnya, benar, cuma belum datang waktunya. Hanya kita saja membayangkan apa ya, jadi orang apa ya, menterap-terapin gitu ya omongan itu dengan apa yang sekarang diterap-terapin ya. Wah itu ternyata seperti ini gitu. Nah tapi begitu kita tunggu waktunya, apa yang terjadi? Lewat. Kan Anda pernah dengar kan kemarin-kemarin ya, Ramadan yang lalu kan gitu kan, akan terjadi begini karena jatuhnya Jumat seperti ini, maka jatuhnya gini. Itu sesuai dengan hadis Nabi. Kalau memang itu terjadi, maka itu adalah memang wah kiamat itu. Seakan-akan sudah kehancuran. Sehingga ulama yang lain pun, yang lebih alim, yang lebih tahu, memberi teguran, jangan bicara seperti itu. Berarti kamu tidak pandai untuk mencerna ya, memahami di dalam pemahaman apa yang dimaksud oleh Nabi itu ya. Umpama seperti itu. Kalau umpama ada orang bilang gini, saya duduk sama polisi, persis kebetulan umpamalah hitung-hitung di jalan tol, polisi itu mau razia, bilang sama saya karena saya duduk sama polisi. Polisi bilang gini, Beb, apa nanti ini ada satu mobil, bukan satu, nanti ada mobil kontainer ya, truk kontainer berwarna kuning umpama ya, berwarna kuning, dia akan lewat ke sini ya sekitar di atas jam 12 malam. Maka kami sudah mempersiapkan diri untuk menahan itu mobil dan menilangnya. Udah, saya udah pikir-pikir nih, wah kita tunggu aja nih, bakalan nanti ada truk kontainer ya warnanya kuning yang bakalan ditilang. Lewat truk biasa, truk ini, truk warna merah, truk warna hijau, kontainer hijau, warna merah, lewat-lewat aja. Saya nggak peduliin. Yang penting saya dengar dari satu teman yang ada di Bekasi bilang, ini ada truk warnanya kuning nih, lewat sekarang masuk Bekasi ini menuju ke Jakarta. Wah, saya bilang, wah berarti ini pasti akan ditilang ini, pasti udah. Polisi tadi ngomong begitu, betul kan? Nah, polisi nggak bohong. Saya pun percaya yakin. Ternyata itu jam 12:30 malam itu truk itu datang. Kuning Pak, jelas kuning.
kontainer sesuai yang diomong, tapi polisi nggak nangkap, nggak diberhentiin. Wong dia lihat. Sampai saya tanya, Pak, itu truk kontainer kuning? Iya tahu. Loh kok iya tahu? Lah katanya mau diberhentiin, lewat. Apakah ini berarti polisi bohong? Tidak. Nggak lama lagi kata polisi, Pak, katanya kuning. Iya, saya akan tangkap mobil kuning kontainer. Lihat aja. Tadi aja nggak ditangkap. Tunggu jam kira-kira 1:30 lagi, datang lagi, Pak, 2 mobil kontainer kuning-kuning lagi. Ya nggak diberhentiin lagi, ya nggak ditangkap lagi. Bingung lagi saya. Ini yang bener yang mana? Ya, akhirnya capek-capek, tiduran aja lah daripada begadang sampai malam. Toh nyatanya kuning lewat nggak ditangkap, kontainer kuning lewat nggak ditangkap, saya numpang tidur. Begitu saya tidur, tahu-tahu ada ya anggaplah kayak keributan. Saya bangun. Begitu saya bangun, lihat, wah, satu mobil kontainer persis sama apa yang dikatakan polisi, warnanya kuning dan sebagainya, ditangkap pada saat itu, diberhentikan jam 3. Lah saya jadi apa? Ngelihat nggak pada awalnya diberhentikan? Nggak tahu. Tahu-tahu truk sudah berhenti. Ya. Tahu-tahu sudah ditangkap sama polisi. Kenapa yang itu tidak? Kenapa? Polisi tahu yang itu memang bukan itu, walaupun warnanya sama. Jadi saya ngomong ini bukan berarti truk kontainer dunia ini cuma satu, yang warna kuning cuma satu, yang numpang lewat sini cuma sekali. Enggak, ada macam-macam. Yang ditangkap itu bukan asal kuningnya, tapi isinya itu yang ada, yang bermuatan itu yang akan saya tangkap, bukan warnanya. Cuma kan ente nggak tahu isi, jadi saya kasih tahu apanya, warnanya, karena ente lihat cuma warna, nggak tahu isinya, paham nggak? Nah polisi tahu apanya, isinya, yang dilihat apanya, isinya. Yang polisi itu ngelihatnya isinya, yang isi ini lah yang perlu saya tangkap. Lah yang kontainer bawa beras warnanya kuning, ya biarin aja, mau dibawa tangkap buat apa? Tapi kan warnanya kuning, katanya iya kuning, tapi bukan berarti ya numpang kuning doang. Nah ini juga sering hadis-hadis Nabi itu menceritakan beberapa alamatus sa'ah gitu ya, dan kita sudah lihat, sudah terlewatkan, tapi kok nyatanya seakan-akan belum apa-apa ya. Kalau dilihat nanti di sini ada namanya alamatus sa'ah, akan terjadinya seperti apa di sini katakannya. Talid dan amatu rabbatha. Ini yang namanya talid dan amatu rabbatha ini sudah terjadi berkali-kali zaman dulu. Ya. Sudah terjadi peperangan, sudah terjadi apa nama itu? Perbudakan, sudah terjadi ya, kawin dengan budak-budak, amah-amah segala macam, sehingga banyak anak-anak yang dari hasil ya amah-amah tersebut, dari budak-budak tersebut, yang anak-anak itu menjadi majikan daripada ibunya sendiri. Ini terjadi, sudah terjadi. Tapi apakah itu yang terjadi? Itulah sudah terjadi itu gitu? Kita nggak tahu. Bisa saja itu memang sudah lewat, ya pasalnya selesai, yang lain akan berlanjut. Bisa juga belum. Nanti akan terjadi peperangan lagi, peperangan yang dahsyat umat Islam, ya kita nggak tahu. Dan terjadilah peperangan antara umat Islam dengan orang kafir. Umat Islam menang, umat Islam bisa menahan, bisa menguasai perbudakan wanita-wanita, sehingga wanita-wanita budak begitu banyak, sehingga orang menikahinya dan sebagainya, sampai dia mempunyai anak dan lain sebagainya. Apakah itu bisa terjadi untuk nanti akan datang? Ya mungkin saja. Ya, ini tanda-tanda seperti itu juga ada. Atau mungkin terjadinya bahwasanya kedurhakaan anak terhadap orang tua itu min alamatis sa'ah, dan itu juga sudah bisa terjadi pada zaman-zaman dulu. Jadi ulama-ulama dulu pun merasakan bahwa itu apa yang disampaikan sama dengan zaman yang kita rasakan. Artinya yang mereka rasakan.
Nah, pada saat kita pun kita akan merasakan begitu lagi. Oh, ternyata sama juga. Nah, itu diantara daripada apa namanya itu alamat itu sa. Atau juga kamu akan melihat juga siapa, yaitu mereka-mereka itu orang-orang yang tidak pakai sendal, orang-orang kayak badui, karena Anda tahu kan orang badui itu nggak pakai sendal kemana-mana jalan, ya. Begitu juga orang, mereka nggak pakai baju apa-apa, ya paling penutup aurat saja, ya, hanya sekedar celana pendek gitu. Kemudian ada kayak tas kecil mungkin, tapi secara baju enggak. Kalau orang bilang telanjang, ya namanya telanjang, karena hanya nutupin aurat saja, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang miskin, nggak punya, ya. Dan mereka sebagai pengembala kambing, karena nggak punya dia. Nah, apa yang dikatakan ini pula, ya tatawaluna fil bunyan, akhirnya mereka justru malah pandai-pandai membangun ya gedung-gedung. Mungkin kalau kita lihat sejarah beberapa ratus tahun yang lalu, sudah ada gedung-gedung itu ya tinggi pada zaman itu menurut versi zaman tersebut, ya. Sudah ada yang mungkin beberapa lantai dibangun, menara-menara sudah menjulang sampai ya mungkin 50 meter dan ada yang 100 meter. Itu sudah mungkin ratusan tahun yang lalu. Sehingga ulama pada zaman itu menganggap, oh ya inilah tanda-tanda kiamat menurut mereka. Tapi apakah itu yang dimaksud Nabi? Itu gitu? Jawabannya belum tentu. Tambah ke sini kita lihat orang bangun lebih gila lagi. Ketinggiannya sampai di atas awan. Nah, lebih hebat lagi dari zaman dulu. Ketinggiannya itu sudah ya melampaui batas, ibarat orang bilang sampai 1000 meter, 1 kilo dari tanah. Apa nggak gila itu? Gedung bisa ya ratusan lantai, bisa sampai ibarat 1 kilo dari bumi. Ya, kok bisa terjadi? Wah, kalau begitu bukan dulu ya, ini belum tentu. Ya, dalam arti kata belum tentu itu. Jadi belum tentu itu. Bisa saja nanti akan terjadi lagi pembangunan yang super dahsyat. Kalau dulu itu 50 meter, 100 meter sangat mengagumkan, luar biasa dulu. Maka sekarang bukan mengagumkan, barang biasa. Sekarang orang sudah bisa membangun 500 meter sampai 1 kilo atau 1000 meter tingginya. Nah, jadi artinya itu tanda-tanda ya yang Nabi katakan itu sering terjadi sesuatu yang boleh dikategorikan menyerupainya. Jadi kalau kita bilang sekarang ini mengatakan ya ini tanda-tanda kiamat sudah dekat, ya memang sudah dekat. No, Nabi dari awal juga udah ngomong udah dekat gitu. Tapi jangan berkata kalau begitu hitung bulan depan, hitung tahun depan, hitung bulan ini, tahun ini, ya bukan, jangan mengatakan seperti itu. Yang dikatakan cuma memang tanda-tandanya sudah banyak, ya, tanda-tanda sudah banyak. Apa itu berbentuk amah, apa itu perbudakan, apa itu kedurhakaan, apa itu ya apa namanya kemaksiatan, apa itu masalah musik dan lain sebagainya. Ini bukan tahun kita saja, tahun yang lampau juga sudah pernah terjadi, sekarang juga terjadi sesuai versi kita dan akan lagi terjadi sesuai versi yang akan datang.